Bertemu kembali, banyak cara dilakukan warga untuk bisa melakukan perjalanan mudik. Seperti yang terlihat di kawasan Simpang 3 Mengger, Pandeglang, Banten, Kamis siang. Petugas polisi merazia kendaraan angkutan barang seperti truk atau mobil box yang mengangkut penumpang karena berbahaya. Namun warga mengaku berlibur menggunakan angkutan barang karena lebih irit dan bisa menampung banyak orang. Ke satu, kita punya mobil ini, nggak punya mobil untuk yang lain. Yang kedua, masuknya lebih banyak, keluarganya juga kan banyak, lebih irit juga gitu, Pak. Oh, lebih irit juga ya? Ya. Pengangkut penumpang, Pak? Soalnya kan kita irit juga, angkutannya banyak, kendaraannya nggak ada lagi. Mobil pickup yang mengangkut warga berwisata juga terlihat ramai di jalur arteri Purwakarta menuju Bandung. Kepolisian pun memberikan teguran dan meminta kendaraan angkutan barang yang mengangkut penumpang untuk putar balik. Betul, sebenarnya mereka juga saat kita lakukan himbauan tadi, mereka pun tahu karena kendaraan tersebut tidak diperbolehkan. Namun kami himbau untuk selalu berhati-hati dan ada juga yang kita putarbalikkan apabila kendaraan tersebut tidak mematuhi atau melanggar lalu lintas. Bukan hanya di musim libur Lebaran, kendaraan angkutan barang juga banyak dipakai warga untuk mudik ke kampung halaman. Seperti yang dilakukan satu keluarga dari Cibubur, Jakarta Timur yang mudik ke Purwokerto, Jawa Tengah. Mereka memodifikasi mobil bak terbuka dengan terpal, menyiapkan kasur dan bantal. Mereka juga membawa bayi yang masih berusia 3 bulan. Setiap tahun kita begini. Oh gitu, bawa apa aja ini, Bu? Iya, bawa keluarga, saudara. Sepertinya bawa kasur juga, Iya, bantal, Bu. kasur, Ini benar. buat apa sih, Bu? Bawa nasi juga. Oh gitu. Biar enak. Pemandangan yang kerap terlihat juga pemudik sepeda yang melebihi kapasitas sehingga membahayakan penumpang dan pengguna jalan lain. Wakapolri Komjen Ahmad Doviri meminta warga tidak menggunakan kendaraan angkutan barang untuk mudik maupun berwisata. Dia mengingatkan penggunaan kendaraan yang tak sesuai aturan berbahaya bagi keselamatan. Sebenarnya itu tidak layak untuk digunakan oleh pemudik, ya. Jadi sebaiknya memang jangan menggunakan itu karena apa? Itu juga berkaitan dengan masalah keselamatan. Momen Lebaran merupakan saat istimewa untuk bersilaturahmi dengan keluarga. Namun soal keselamatan harus tetap diperhatikan agar perjalanan nyaman dan selamat sampai tujuan. Tim Liputan Kompas TV. Meski berbahaya, tapi aturan soal penggunaan angkutan barang dan masalah kelebihan muatan saat mudik masih sering diabaikan. Kami akan bahas hal ini bersama pengamat transportasi dan hukum AKBP Purnawirawan Budianto. Selamat malam Pak Budi dengan Tifal, apa kabar Pak? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah mau bergabung bersama kami. Soal angkutan barang yang dijadikan angkutan penumpang nih Pak. Ini udah sering terjadi, masih tetap muncul sampai sekarang, sudah jelas berbahaya tapi masih tetap dipakai itu. Analisis Anda ini masalah kemudahan saja atau ada alasan lain nih Pak? Ya, saya kira bahwa fenomena mobil barang kemudian dipergunakan untuk mobil penumpang. Saya kira ini kejadian ini cukup lama ya, hampir setiap tahun setiap kejadian libur nasional ya. Nah, mengapa hal ini terjadi terus? Karena mungkin kita mungkin banyak penanganan tersebut pada hal yang lebih permisif gitu. Walaupun memang di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pada saat kita melakukan suatu penegakan hukum itu memang bisa dengan cara represif justice dengan tilang maupun dengan represif non justice dengan teguran. Tindakan polisi yang mungkin memutarbalikkan, kemudian menegur untuk balik arah dan sebagainya, secara hukum tidak disalahkan. Hanya mungkin efek jerahnya itu efek jerahnya kurang maksimal itu. Sehingga memang ini harus kerjasama bahwa kita harapkan seluruh masyarakat yang beraktivitas di jalan bahwa masalah keselamatan menjadi suatu prioritas utama. Tapi kenyataannya bahwa dalam setiap libur nasional pemerintah sudah menyiapkan masalah sarana transportasi, kemudian juga mempersiapkan tentang rekayasa lalu lintas dan sebagainya.
sarana transportasi seperti mobil, barang dan sebagainya masih sering digunakan. Sehingga mungkin perlu ada suatu ketegasan. Walaupun ketegasan yang merupakan suatu langkah akhir, tapi memang harus ada suatu kegiatan-kegiatan yang bersifat simultan ya. Dari mulai kegiatan-kegiatan yang bersifat edukasi, kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif, sampai terakhir ada masalah-masalah penegakan hukum ini. Tadi Anda juga sudah tegaskan bahwa untuk putar balik saja sebetulnya juga tidak cukup, karena bisa jadi kan logikanya mereka bisa mengambil jalur alternatif lain untuk bisa sampai ke tujuan mereka begitu. Dan masalah mengukur tegas tidaknya tindakan itu menurut Anda apakah dengan tilang itu atau ada dalam bentuk lain, Pak? Penegasan saja. Ya, ini kalau kita lihat kan selama operasi liburan masalah Idul Fitri itu kan kita penekanan kepada masalah-masalah operasi kemanusiaan gitu. Nah, mungkin petugas daripada kepolisian berorientasi kepada masalah-masalah kemanusiaan tadi gitu. Sehingga polisi yang mungkin melihat adanya suatu pelanggaran tersebut cukup diputar balikan atau cukup diberikan suatu arahan kan. Kemudian kalau kita berbicara masalah ukuran tegas dan sebagainya, mungkin kalau ukuran masyarakat kita itu harus ditilang juga gitu. Karena selama ini penegakan hukum yang saya alami pada saat mungkin saya masih dinas, yaitu kalau hanya memberikan suatu edukasi, kemudian hanya memberikan suatu teguran dan sebagainya, ini sangat kurang memberikan suatu efek jerah gitu. Apalagi banyak juga tindakan-tindakan petugas yang di lapangan lebih bersifat permisif gitu. Alasan yang biasanya dipakai kalau mengingat lagi saat Anda berdinas waktu itu, Pak, kalau ketemu kasus semacam ini, alasan apa yang paling sering Anda dengar? Kenapa kok mereka mau menggunakan angkutan barang untuk mengangkut banyak penumpang seperti yang terlihat di visual sekarang? Ya, pertama dia tidak punya kendaraan lain. Kemudian mungkin dilihat dari biaya lebih efisiensi gitu. Walaupun mereka mengabaikan masalah-masalah keselamatan. Padahal keselamatan merupakan suatu hukum yang tertinggi gitu. Tapi mereka karena mengabaikan masalah tersebut tuh. Dengan mungkin alasan efisiensi, dia mengabaikan masalah-masalah keselamatan. Memang harus ada suatu langkah-langkah yang komprehensif simultan ya. Dari mulai kegiatan-kegiatan edukasi, kemudian kegiatan-kegiatan preventif, penjagaan di tempat-tempat rawan dan sebagainya, sampai terakhir ada masalah penegakan hukum, baik yang bersifat represif justice tilang maupun yang bersifat represif non justice dengan teguran. Itu untuk angkutan barang dijadikan angkutan penumpang. Tapi kita juga melihat fenomena saat sepeda motor juga ikut mengangkut barang berlebih. Dan itu banyak sekali contohnya kalau kita lihat di jalur arteri, Pak. Dengan operasi ketupat ini pendekatannya adalah pendekatan kemanusiaan, langkah tepat apa sesungguhnya untuk menindak mereka-mereka yang melakukan hal-hal semacam ini, karena jelas berbahaya kan, Pak? Ya, dan jadi langkah preventif kan pemerintah sudah melakukan ya, antaranya dengan melaksanakan kegiatan mudik gratis gitu, baik mudik gratis orang maupun mungkin kendaraan dinaikkan ke truk maupun mungkin kapal dan sebagainya. Tapi kenyataannya bahwa ini belum direspon juga gitu. Kita harus sama-sama tahu bahwa sepeda motor itu dirancang bukan untuk jarak jauh gitu. Karena pengamanannya tidak memadai gitu. Sehingga sering terjadi kecelakaan lalu lintas kan. Kalau kita melihat data kecelakaan lalu lintas, itu dari sekian jumlah kecelakaan yang terjadi, itu 73% itu melibatkan sepeda motor baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Termasuk juga membawa barang yang berlebihan, overload, itu juga dilarang juga. Itu sangat membahayakan sekali, apalagi sepeda motor kalau jarak jauh, kemudian mungkin nanti tersalip oleh kendaraan besar, itu bisa tidak terjadi suatu kestabilan ya, sehingga bisa berpotensi kepada masalah-masalah kecelakaan. Dengan masih ditemukan kasus semacam ini, menurut Anda apakah sosialisasi masalah keselamatan berkendara saat mudik ini minim, Pak? Ya, ini merupakan PR ya, PR bagi seluruh pemangku kepentingan yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas. Bahwa masalah-masalah fenomena ini kan sulit dihilangkan dari tahun ke tahun. Memang program dari mulai edukasi, preventif maupun penegakan harus digalakkan terus. Jadi yang lebih penting adalah kesadaran daripada masyarakat dari lingkungan kecil, keluarga, dan sebagainya. Ingat bahwa pada saat kita beraktivitas di jalan, kemudian tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku dengan ketentuan lalu lintas, itu bisa berpotensi pada masalah-masalah kecelakaan. Ingat bahwa kita mudik itu kan ingin ketemu keluarga itu. Ingin ketemu keluarga, mungkin bersilaturahmi dan sebagainya. Karena mungkin kurang persiapan kita, kemudian mengabaikan masalah-masalah keselamatan, malah kita nanti tidak sampai kampung, malah terjadi kecelakaan dan sebagainya. Inilah saya kira yang perlu kita hindari. Ini perlu dibangun kesadaran daripada seluruh masyarakat. Oke.
sebagai penegasan saja Pak, bahwa sesungguhnya kendaraan jenis apa yang sesungguhnya bisa dipakai untuk aktivitas mudik terutama perjalanan jarak jauh, kalaupun tetap memakai sepeda motor, kondisi seperti apa yang memungkinkan untuk itu? Ya, pertama pemerintah kan sudah menyiapkan sarana transportasi begitu banyak moda transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kan kendaraan itu kan beda, ada mobil penumpang, kemudian mobil barang, termasuk angkutan umum dan sebagainya. Yang jelas bahwa kalau sepeda motor, sekali lagi bahwa kalau seandainya untuk jarak jauh, itu yang jelas sangat tidak bisa menjamin masalah-masalah keamanan dan keselamatan. Karena pertama adalah yang bersangkutan mungkin bisa cepat capek gitu, kemudian juga panas juga. Kemudian mereka kadang-kadang mengejar target juga dengan target yang mungkin tidak sesuai dengan kemampuan stamina mereka. Itu bisa terjadi suatu penurunan daripada stamina sehingga bisa berpotensi kepada masalah-masalah kecelakaan. Sekali lagi bahwa pemerintah saya kira sudah menghimbau ya, kita untuk pulang jangan menggunakan sepeda motor. Tapi karena masyarakat mungkin berpikiran bahwa motor lebih efisiensi, lebih gampang, kemudian pada saat di kampung mungkin lebih mudah untuk mobilitas, beraktivitas dan sebagainya, ya terpaksa mereka menggunakan sepeda motor. Padahal itu sangat membahayakan bagi keselamatan yang bersangkutan maupun keselamatan orang lain ini. Dalam konteks keselamatan berkendara, maka apa ajakan Anda untuk semua pihak biar arus balik kali ini semuanya benar-benar lancar dan aman, walaupun disebutkan bahwa catatan angka kecelakaan menurun ketimbang periode mudik sebelumnya. Apa yang perlu dicermati betul oleh semua pihak soal ini, Pak? Ya, pertama untuk kendaraan roda 4 terlebih mobil itu, pertama harus ada seat belt gitu. Ada seat belt harus terpasang gitu. Kemudian harus pada saat dioperasionalkan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Kan banyak tuh kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, itu dioperasionalkan di jalan itu kan tidak boleh gitu. Kemudian kaitannya seandainya harus terpaksa menggunakan sepeda motor, ya pertama harus menggunakan sepatu. Itu sepatu itu penting karena menyangkut masalah daya mengerem kita, sepatu dan sandal itu sangat berpengaruh gitu. Kemudian kedua adalah masalah menggunakan jaket, sarung, termasuk sarung tangan juga. Nah, mungkin dalam waktu 4 jam, 6 jam itu harus istirahat untuk membangun suatu stamina gitu. Karena di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor harus berlaku wajar dan penuh konsentrasi. Penuh konsentrasi ini di sini adalah tidak boleh kemudian terpengaruh karena mungkin capek, lelah, kemudian terpengaruh alkohol dan sebagainya, tidak boleh. Sehingga memang bahwa istirahat, stamina harus tetap dijaga gitu. Yang penting biar lambat nggak apa-apa, yang penting selamat, yang penting harus mengedepankan yang namanya keselamatan itu tadi. Pak Budianto, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu ya Pak, selamat malam. Ya, amin.